Biar kulukiskan tentang sebuah kisah. Jadi, beberapa minggu belakangan ini, ada kejadian yang nyeremin banget terjadi di ruangan ICU sebuah rumah sakit. Jadi gini, beberapa pasien yang berbeda selalu meninggal di kamar yang sama, tempat tidur yang sama, dan dengan waktu yang sama juga. Yaitu di hari Jumat jam 7:30 pagi. Semuanya selalu tutup usia di waktu dan tempat yang sama, terlepas dari perbedaan latar belakang penyakit, jenis kelamin, dan juga usia. Mengetahui hal ini, para dokter dan tenaga kesehatan merasa bingung. Tak sedikit juga penghuni rumah sakit menganggap hal ini ada nih hubungannya dengan hal-hal mistis. Ada juga beberapa yang menyarankan untuk memanggil paranormal. Tapi sebelum itu, karena kejadian tersebut selalu terjadi di tempat dan waktu yang sama, semua dokter pun memutuskan untuk menyelidiki sendiri terlebih dahulu kenapa hal ini bisa terjadi. Akhirnya nih, di hari Jumat pagi, semua dokter berkumpul. Dan ada pasien baru yang ditempatkan di ruangan ICU keramat itu. Semua alat pernapasan dan berbagai alat bantu medis sudah tersambung dari tubuh pasien ke monitor. Sebagian dokter udah baca-baca doa, sebagian lainnya membawa serta benda suci sesuai dengan agama mereka masing-masing untuk menghalau sesuatu yang jahat. Waktu tuh berjalan terasa lama banget. Jam 7 pagi belum ada sesuatu yang janggal. Jam 7:15 juga belum ada apa-apa kecuali ada beberapa dokter yang udah mulai merinding. Jam 7:30 kurang 1 menit, mereka semua mulai tegang dan merinding banget. Nah akhirnya tepat jam 7:30 mereka melihat pintu ICU dibuka perlahan dan masuklah Mas Parman, seorang cleaning service part-time di hari Jumat. Dia kemudian dengan santai mencabut semua kabel alat bantu pernapasan pasien dan mengganti colokannya ke penyedot debu. Terus apa? Dia mulai ngebersihin ruangan dengan santai. Ya elah mas. Biar kulukiskan tentang sebuah cerita dari salah satu followersku, Pak Yuswo. Jadi, Pak Yuswo ini adalah seorang supir ojek online yang bekerja di daerah Kotaka. Waktu itu, kondisi keuangan Pak Yuswo ini bisa dibilang diambang jurang lah. Nah, cerita berawal dari Pak Yuswo yang dapat orderan jam 11 malam. Singkat cerita, ketemulah Pak Yuswo dengan customernya. Kita samarin aja namanya jadi Mas Bambang ya. 3 menit awal masih belum ada sesuatu yang aneh. 10 menit juga belum ada hal-hal yang janggal. Terus nih, tiba-tiba Mas Bambang komat kamit sendiri. Nah bersamaan dengan hal itu, suasana yang tadinya gelap, jalanan yang sepi, tiba-tiba nggak kelihatan lagi sama Pak Yuswo. Dia cuma ngerasain silau banget di penglihatannya. Jadi kayak blitz kamera tapi bener-bener seterang itu. Orang Pak Yuswo aja katanya sampai ngerasa banting setir kok. Tapi untungnya mereka nggak nabrak apapun. Setelah blitz misterius super terang tadi, pemandangan yang Pak Yuswo lihat itu adalah sebuah kota dengan jalanan yang padat ramai dengan gedung-gedung pencakar langit yang kelihatannya kayak dari masa depan. Bener-bener kota modern gitulah kata beliau. Nah Pak Yuswo ini masih menolak percaya, tapi dalam hati beliau menangis, takut, panik. Dia ada di mana dan apa yang sebenarnya terjadi. Dan gak lama setelah itu Mas Bambang itu nepok pundaknya. Pak, ke depan lagi sedikit, saya turun di situ aja. Belum sempat Pak Yuswo ngejawab nih, Mas Bambang ngomong lagi, kalau mau pulang tinggal berdoa aja Pak. Tujukan fokus Bapak ke lokasi yang ingin Bapak tuju. Saya berterima kasih sekali sudah Bapak hantarkan kembali ke istana dengan aman dan selamat. Istana guys, nangis gak kalian kalau jadi Pak Yuswo? Terus beliau gak ingat apa yang terjadi selanjutnya. Waktu sadar dia udah ada di kamarnya, di rumahnya. Istrinya khawatir karena sewaktu pulang Pak Yuswo ini ternyata dianterin sama orang-orang yang menggunakan pakaian berwarna emas. Badannya tinggi, perawakannya mirip atlet kata Bu Yuswo. Adalah sekitar 6 atau 7 orangan gitu. Terus nih ya, waktu besoknya Pak Yuswo mau balik kerja, otomatis dia buka pintu mobilnya dong. Nah di situ dia lihat joknya itu penuh sama kepingan koin emas. Kalau kalian jadi Pak Yus, kalian mau apain tuh emasnya?